Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurisika Melilita R. Latif, NPM 2017-04-0028. Saya berasal dari Stivik Handayani Makassar, jurusan Sistem Informasi, semester 6. Di sini saya akan membahas mengenai COVID-19. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskan materi. Menjelaskan pengertian dari COVID. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah kerangka paduan tata kelola TI atau juga bisa disebut sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksana pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT kontrol seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksana alur proses sebuah organisasi dan sisi COVID. Yang pertama, meeting stakeholder need. Keberadaan sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai kepada stakeholdernya, termasuk stakeholder untuk keamanan informasi, didasarkan pada pemeliharaan keseimbangan antara realisasi keuntungan dan optimalisasi risiko dan penggunaan sumber daya yang ada. Yang kedua, covering the enterprise end-to-end, mengakomodasi seluruh fungsi dan proses yang terdapat pada enterprise. COVID-5 tidak hanya fokus pada fungsi IT, namun termasuk pada pemeliharaan informasi dan teknologi terkait sebagai aset layaknya aset-aset yang terdapat pada enterprise. Prinsip yang ketiga, applying a single integrated network. COVID-5 dapat disesuaikan dengan standar dan framework lainnya, seperti mengizinkan perusahaan untuk menggunakan standar dan framework lain sebagai lingkup manajemen kerangka kerja untuk IT enterprise. COVID-5 for Information Security membawa pengetahuan dari versi ISACA sebelumnya seperti COVID, BMIS, Risk IT, Fall IT dengan panduan dari teknologi ISO atau H27000 yang merupakan standar ISF untuk keamanan informasi dan US. Enabling a holistic approach, pemerintahan dan manajemen perusahaan IT yang efektif dan efisien membutuhkan pendekatan secara holistik atau menyeluruh. COVID-5
mendefinisikan kumpulan pemicu yang disebut enabler untuk mendukung implementasi pemerintahan yang komprehensif dan manajemen sistem perusahaan IT dan informasi. Prinsip yang terakhir, separating governance from management. COVID-5 dengan tegas membedakan pemerintahan dan manajemen. Kedua disiplin ini memiliki tipe aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan memiliki tujuan yang berbeda. COVID. Yang pertama, perencanaan dan organisasi atau Plan and Organize. Domain ini mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana TI dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi sehingga terbentuk sebuah organisasi baik dengan infrastruktur teknologi yang baik. Pengadaan atau implementasi atau acquire and implement. Untuk mewujudkan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dibangun atau diperoleh, dan kemudian diimplementasikan dan diintegrasikan dalam proses. Ketiga, pengantaran dan dukungan, deliver and support. Domain ini berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri dari operasi pada security dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan. Terakhir, pengawasan dan evaluasi atau monitor and evaluate. Semua proses TI perlu dinilai secara teratur dan berkala bagaimana kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan. TI menjadi dua. Yang pertama, tata kelola. Tata kelola TI adalah pengolahan TI secara terstruktur dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan TI terhadap pencapaian tujuan institusi dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan TI, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TI, dan mengelola resiko-resiko terkait TI dan melibatkan seluruh stakeholder untuk memastikan keberhasilan TI. Kemudian yang kedua, manajemen. Membuat 4 domain sejajar dengan area tanggung jawab dari plan, build, run, and monitor, dan menyediakan ruang lingkup TI yang menyeluruh dari ujung ke ujung. Kelebihan COVID, yang pertama efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan informasi yang relevan dan berkenan dengan proses bisnis, dan sebaik mungkin informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan berguna. Rahasia, proteksi terhadap
informasi yang sensitif, dari akses yang tidak bertanggung jawab, integritas, berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan dari sebuah informasi, ketersediaan, berhubungan dengan ketersediaannya informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis, sekarang dan masa depan, kepatuhan nyata, dan yang terakhir, berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai dengan manajemen. Kemudian yang kedua, pelaksanaan audit SI atau TI mengacu kerangka kerja COVID yang akan didahulukan dengan proses penentuan ruang lingkup dan tujuan audit berdasarkan hasil penentuan tingkat penentuan rekomendasi. Setelah audit SI atau TI dilaksanakan, pengaudit bertanggung jawab terhadap pengkomunikasian hasil audit kepada pihak manajemen terkait. Pengkomunikasian tersebut menghasilkan kesepakatan akan hasil audit yang kemudian akan disusun dalam laporan audit. Tahapan dari audit. Yang pertama, perencanaan penelitian. Tahapan perencanaan penelitian merupakan tahap awal yang penting untuk dilakukan dalam melakukan evaluasi. Tahapan ini harus dilakukan secara matang agar kegiatan evaluasi dapat berjalan dengan terarah dan sistematis. Pada penelitian ini, tahap perencanaan penelitian dilakukan untuk memperoleh proses-proses domain MEA yang terpilih sesuai dengan kebutuhan penelitian dan sebagai ruang lingkup. Tahap ini dilakukan dengan studi pendahuluan yang terdiri dari studi pustaka dan studi kasus. Kemudian tahap yang kedua, penilaian. Tahap penilaian dimulai dengan pematangan atau mapping secara strategi yang berkaitan dengan pengembangan e-government oleh Dinas Kominfo Kota Denpasar terhadap Enterprise Goal pada COVID-5 yang disusun berdasarkan 4 perspektif IT dan SCORE. Tahap ketiga, pengambilan dan pengolahan data. Setelah diketahui ruang lingkup evaluasi yang didapat dari pematangan atau mapping serta sasaran evaluasi, maka tahap selanjutnya adalah pengambilan dan pengolahan data. Tahap ini dilakukan dengan menyusun form assessment berdasarkan standar proses assessment model COVID. Yang keempat, pelaporan penilaian. Tahap pelaporan penilaian merupakan tahap penulisan dan temuan-temuan evaluasi. Di sini dilakukan penjabaran terhadap temuan-temuan evaluasi, yaitu kondisi manajemen TI saat ini untuk setiap proses domain MEA. Pada tahap ini juga dilakukan analisis gap, di mana analisis gap adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan level kapabilitas dengan level target dan ditentukan pada tahap pengembalian dan pengolahan data. Analisis gap dilakukan terhadap masing-masing proses domain MEA terpilih. Kemudian dari analisis gap tersebut dapat disusun rekomendasi-rekomendasi pengembangan manajemen, monitoring, dan evaluasi TI. Setelah laporan disusun, selanjutnya akan diserahkan kepada pihak Kominfo Denpasar sebagai hasil dari penelitian. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.